Matahari baru saja menampakkan semburat jingga di ufuk timur ketika kafilah kecil itu mulai bergerak melintasi bukit-bukit batu yang tajam. Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan di depan dengan langkah yang tegap, namun menyimpan gejolak rasa yang sulit digambarkan oleh kata-kata manusia. Di belakang beliau, Siti Hajar berjalan dengan menggendong Ismail yang masih merah, seorang bayi yang kehadirannya telah dinantikan selama puluhan tahun melalui doa-doa yang tidak pernah putus di keheningan malam. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ini bukan tentang perpindahan mencari padang rumput yang lebih hijau atau perdagangan mencari keuntungan duniawi. Setiap langkah kaki Nabi Ibrahim adalah bentuk ketaatan mutlak atas wahyu yang turun dari langit. Di dalam sanubari sang Nabi ada pertarungan antara cinta seorang ayah dan kepatuhan seorang hamba. Namun bagi Ibrahim, cinta kepada Allah adalah kompas yang tidak pernah salah arah. Mereka melintasi gurun yang kian lama kian menyempit menjadi lembah-lembah berbatu yang sunyi. Tidak ada suara burung yang berkicau, tidak ada desir angin yang membawa aroma tumbuhan. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam dan panas yang mulai memanggang kulit. Siti Hajar dengan ketabahan yang luar biasa terus mengikuti langkah suaminya tanpa banyak tanya. Beliau percaya bahwa suaminya, seorang pesuruh Allah, tidak mungkin melangkah tanpa bimbingannya. Lembah itu bernama Bakkah, sebuah tempat yang secara kasat mata adalah perwujudan dari kematian. Tidak ada air, tidak ada kehidupan, hanya ada hamparan pasir dan gunung-gunung batu yang membisu. Disinilah, di bawah naungan langit yang tak bertepi, langkah Nabi Ibrahim berhenti. Beliau memandang sekeliling, memastikan bahwa inilah koordinat yang ditentukan oleh wahyu. Sebuah tempat yang kelak akan menjadi kiblat bagi seluruh umat manusia. Namun saat itu, hanyalah sebuah titik paling asing di muka bumi. Ibrahim menarik nafas dalam, menyiapkan hati untuk sebuah babak pengorbanan yang paling nyata dalam sejarah peradaban manusia. Setelah meletakkan sebuah kantong kulit berisi beberapa butir kurma dan sekantong air yang tidak seberapa, Nabi Ibrahim membalikkan badannya. Beliau tidak menatap wajah istrinya, bukan karena benci, melainkan karena besarnya rasa iba yang bisa saja menggoyahkan perintah Tuhan jika beliau melihat air mata di mata Siti Hajar. Ibrahim mulai melangkah pergi, meninggalkan anak dan istrinya di tengah keheningan lembah yang mencekam tersebut. Siti Hajar tertegun sejenak. Beliau melihat punggung suaminya kian menjauh menuju jalan setapak di antara celah bukit. Rasa cemas mulai merayap di relung hatinya. Beliau segera bangkit dan mengejar langkah Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi?" tanya Siti Hajar dengan suara yang bergetar. Beliau mengulang pertanyaan itu beberapa kali, namun Ibrahim tetap membisu, terus melangkah dengan pandangan lurus ke depan, seolah ada kekuatan gaib yang menahan leher beliau untuk menoleh. "Apakah engkau yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Mendengar nama Sang Pencipta disebut, barulah Nabi Ibrahim menghentikan langkahnya sebentar dan menjawab dengan singkat namun mantap, "Iya." Jawaban itu menjadi kunci yang membuka pintu ketenangan di hati Siti Hajar.
Segala kecemasan dan ketakutan akan keganasan padang pasir seketika luruh, berganti dengan cahaya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Begitu mendengar bahwa perpisahan ini adalah kehendak Allah, Siti Hajar berdiri dengan tegak. Tidak ada lagi keraguan dalam suaranya. Beliau berkata dengan penuh wibawa, "Jika demikian, maka Allah tidak akan menelantarkan kami." Kalimat ini bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan sebuah ikrar iman yang mengguncang arasy. Beliau membiarkan suaminya melanjutkan perjalanan hingga sosoknya hilang di telan lekukan bukit, sementara beliau kembali ke tempat bayi Ismail diletakkan. Siti Hajar kini berdiri sendirian. Di pangkuannya, Ismail tertidur lelap, tidak menyadari bahwa nasib mereka kini bergantung sepenuhnya pada keajaiban langit. Matahari mulai naik ke puncak langit, menyebarkan panas yang luar biasa. Siti Hajar menatap sekeliling. Pegunungan yang mengelilingi lembah itu tampak seperti benteng alami yang mengurung mereka dalam panas yang menyengat. Namun, di dalam hatinya, beliau merasa aman karena yakin bahwa Allah yang memerintahkan keberadaan mereka di sana adalah Allah yang Maha Menjaga. Beliau mulai menata sedikit perbekalan yang ditinggalkan. Beberapa butir kurma dimakannya dengan sangat hemat, dan setiap teguk air yang diminumnya dirasakannya sebagai nikmat terakhir yang paling berharga. Beliau tahu bahwa tanpa adanya sumber air, persediaan itu hanya akan bertahan dalam hitungan hari atau bahkan jam. Namun setiap kali ketakutan itu muncul, Siti Hajar kembali mengingat kalimatnya sendiri. Allah tidak akan menelantarkan kami. Inilah pendidikan tauhid yang paling praktis dan berat yang pernah dialami oleh seorang wanita. Siti Hajar duduk bersandarkan batu, berusaha memberikan keteduhan bagi Ismail dengan pakaiannya. Beliau menyadari bahwa kini tugasnya adalah bertahan hidup, sembari menanti rahasia apa yang akan Allah tunjukkan di lembah ini. Beliau tidak mengeluh, tidak juga meratapi nasibnya. Di lembah Bakah yang sunyi itu, Siti Hajar menjadi manusia pertama yang menghidupkan spiritualitas di tanah yang kelak akan menjadi pusat spiritual dunia. Kepasrahannya adalah bukti bahwa ketika seseorang telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka seluruh alam semesta akan tunduk pada keperluan hamba tersebut. Di sisi lain, setelah Nabi Ibrahim mencapai sebuah tempat yang cukup jauh sehingga istri dan anaknya tidak lagi dapat melihatnya, beliau menghentikan langkahnya di sebuah bukit kecil bernama Saniyah. Beliau membalikkan tubuhnya ke arah lembah Mekah yang kini tampak samar dari kejauhan. Di sanalah, dengan hati yang remuk namun penuh cinta, Ibrahim mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke arah langit. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dan kepada zat yang paling dicintainya itulah beliau mengadu. Lisan Nabi Ibrahim mengalirkan doa yang diabadikan oleh sejarah sepanjang masa. Beliau berdoa bukan hanya untuk keselamatan fisik anak dan istrinya, tetapi untuk keberlangsungan iman mereka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Suara beliau lirih namun penuh penekanan, terbawa angin gurun yang panas.
Ibrahim mengakui di hadapan Tuhan bahwa tempat itu adalah tempat yang secara lahiriah mustahil untuk mendukung kehidupan. Dalam doanya, Ibrahim melanjutkan permohonannya agar anak cucunya mendirikan sholat. Beliau mengerti bahwa air dan makanan adalah kebutuhan raga, namun hubungan dengan Allah melalui sholat adalah kebutuhan jiwa yang lebih utama. Beliau juga memohon agar Allah menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, sehingga mereka tidak hidup dalam keterasingan selamanya. Doa ini adalah sebuah visi jangka panjang. Ibrahim tidak hanya melihat Ismail sebagai bayi yang haus, tetapi sebagai cikal bakal sebuah umat yang besar. Doa itu ditutup dengan permohonan agar mereka diberikan rizki berupa buah-buahan, agar mereka bersyukur. Sebuah permintaan yang terdengar mustahil di tanah yang hanya berisi batu dan pasir. Namun bagi Ibrahim, tidak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta. Setelah memanjatkan doa tersebut, Ibrahim merasakan ketenangan yang luar biasa merasuk ke dalam dadanya. Beliau melanjutkan perjalanannya menuju Syam dengan keyakinan penuh bahwa Allah telah mengambil alih penjagaan atas keluarganya. Gema doa tersebut terus menggantung di langit Mekah, menunggu waktu yang tepat untuk turun menjadi mukjizat yang nyata. Matahari di atas lembah Mekah bukan sekadar pemberi cahaya, ia adalah pemangsa yang tak kenal ampun. Seiring berlalunya hari pertama, bayang-bayang di Bukit Batu mulai memanjang, memberikan sedikit nafas lega bagi Siti Hajar. Namun ketenangan itu bersifat semu. Persediaan air dalam kantong kulit yang dibawa dari perjalanan bersama Nabi Ibrahim kini telah mencapai titik penghabisan. Setiap tetes yang tersisa terasa seperti butiran emas yang perlahan menghilang di antara retakan tanah. Siti Hajar menatap wadah airnya yang mengerut, menyadari bahwa esok hari akan menjadi pertarungan yang jauh lebih berat bagi dirinya dan bayi Ismail. Ketika fajar menyingsing di hari berikutnya, panas yang luar biasa kembali menerjang. Angin gurun yang kering bertiup membawa butiran debu halus yang menyesakkan dada. Siti Hajar merasakan kerongkongannya mulai mengeras. Namun perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Ismail. Bayi suci itu mulai terlihat gelisah. Kulitnya yang halus mulai memerah karena suhu udara yang ekstrim. Air susu Siti Hajar yang menjadi sumber kehidupan satu-satunya bagi Ismail mulai mengering karena tubuh sang ibu tidak lagi mendapat asupan cairan yang memadai. Inilah titik di mana naluri keibuan beradu dengan keterbatasan fisik yang paling menyakitkan. Setiap kali Ismail merintih, hati Siti Hajar seakan teriris. Beliau berusaha memberikan perlindungan dengan kain bajunya, mencoba menghalangi sinar matahari langsung agar tidak membakar kulit bayi itu. Namun udara di sekitar mereka sendiri sudah seperti tungku api. Rasa lapar yang tadinya menghimpit kini berganti menjadi rasa haus yang membakar. Siti Hajar mencoba mengunyah sisa-sisa kurma yang telah kering. Namun tanpa air, kurma itu sulit tertelan. Beliau menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang batas ketahanan manusia, di mana hanya mukjizat yang dapat menyelamatkan mereka dari maut yang mengintai di balik bukit-bukit batu. Kesunyian lembah Bakah yang tadinya hanya diisi oleh desir angin, kini pecah oleh suara yang paling menyayat hati. Tangis seorang bayi yang kehausan. Ismail kecil mulai meronta-ronta di atas hamparan pasir yang dialasi kain tipis.
Suaranya yang serak menunjukkan betapa keringnya tenggorokan bayi tersebut. Ia menghentak-hentakan kaki kecilnya ke tanah, sebuah gerakan naluriah bayi yang sedang mengekspresikan penderitaan yang luar biasa. Bagi Siti Hajar, tangisan itu terdengar lebih keras daripada guntur di tengah badai. Setiap jeritan Ismail adalah cambuk yang memacu jantungnya untuk bergerak mencari solusi, meski secara logika tidak ada harapan di tempat itu. Siti Hajar memandang ke sekeliling dengan mata yang mulai kabur karena dehidrasi. Beliau melihat ke arah bukit-bukit yang mengepung mereka. Di matanya, gunung-gunung batu itu tampak seperti raksasa diam yang hanya menonton penderitaan mereka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada jejak kaki kafilah, tidak ada kepakan sayap burung, bahkan tidak ada satupun serangga yang melintas. Kesunyian itu terasa sangat menekan. Beliau memeluk Ismail, mencoba menenangkan bayinya dengan sisa tenaga. Namun lidahnya terlalu keluh untuk menyanyikan kidung penenang. Suara Ismail kian melemah, berganti menjadi isakan kecil yang jauh lebih menakutkan karena menandakan tenaganya mulai habis. Puncak penderitaan itu terjadi ketika Siti Hajar melihat bibir Ismail mulai pecah-pecah dan matanya tidak lagi mampu mengeluarkan air mata karena tubuhnya benar-benar kehabisan cairan. Bukit Safa berdiri dengan angkuh sebagai titik terdekat dari tempat Ismail dibaringkan. Siti Hajar mendakinya dengan kaki yang melepuh terkena panasnya batu gurun. Setiap langkah adalah perjuangan melawan gravitasi dan rasa pening yang hebat di kepalanya. Begitu sampai di puncak Safa, beliau meletakkan tangannya di atas dahi, mencoba menghalau silau matahari demi melihat lebih jauh ke ufuk. Beliau memutar tubuhnya 360 derajat, berharap melihat debu yang mengepul dari kejauhan sebagai tanda adanya kafilah yang melintas, atau mungkin sekumpulan tanaman yang menandakan adanya oase tersembunyi. Namun, yang terlihat hanyalah fata morgana. Hamparan pasir yang luas tampak seperti genangan air yang menipu mata di kejauhan. Namun ketika fokus matanya dipertajam, itu hanyalah pantulan panas yang menari-nari di atas permukaan bumi. Siti Hajar menghela napas panjang. Pemandangan dari atas Safa memberikan gambaran betapa terisolasinya mereka. Beliau bisa melihat bayangan kecil Ismail di kejauhan bawah sana, sosok bayi yang tak berdaya. Rasa iba yang memuncak membuatnya kembali turun dari bukit. Beliau tidak ingin meninggalkan anaknya terlalu lama, namun beliau juga tidak bisa berhenti mencari. Saat turun menuju lembah di bawah Safa, Siti Hajar mulai mempercepat langkahnya. Ketika mencapai bagian tengah lembah yang lebih rendah, beliau mengangkat kainnya dan mulai berlari kecil. Beliau berlari bukan karena takut pada binatang buas, melainkan berlari karena diburu oleh waktu yang seakan terus menyempit bagi keselamatan Ismail. Di tengah lembah itu, beliau tidak bisa melihat Ismail karena terhalang gundukan tanah, dan ketidaktampakannya sang anak menambah kepanikan di dalam dadanya. Beliau terus berlari hingga kakinya mulai menyentuh kaki bukit berikutnya, Bukit Marwah, dengan harapan yang masih berkobar di antara sisa-sisa tenaga. Mencapai puncak Marwah adalah pencapaian fisik yang luar biasa bagi wanita dalam kondisi seperti Siti Hajar. Di atas bukit batu itu, beliau kembali melakukan hal yang sama, memandang ke arah lembah dan sekitarnya. Dari Marwah, beliau bisa kembali melihat Ismail, dan hal itu memberikan sedikit kelegaan. Namun, pemandangan ke arah luar lembah tetap sama gersangnya. Tidak ada tanda-tanda manusia, tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang karena kelelahan.
Di puncak Marwah, ujian mental benar-benar diuji, antara menyerah pada keadaan atau terus memegang janji Tuhan bahwa mereka tidak akan ditelantarkan. Siti Hajar sempat terdiam sejenak di puncak Marwah. Pikirannya melayang pada suaminya, Ibrahim, yang kini entah berada di mana. Beliau ingat betul wajah Ibrahim saat mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah. Ingatan itu menjadi bahan bakar bagi jiwanya yang hampir padam. Beliau berpikir, jika Allah yang memerintahkan, maka pencarian ini pasti akan membuahkan hasil, meski secara logika ia sedang mencari sesuatu di tempat yang mustahil. Beliau menepis bayangan kematian yang mulai membisiki pikirannya. Baginya, menyerah adalah bentuk keraguan terhadap kekuasaan Allah, dan Siti Hajar adalah wanita yang tidak memiliki ruang bagi keraguan dalam hatinya. Beliau pun memutuskan untuk kembali menuju Safa. Perjalanan dari Marwah ke Safa dirasakannya lebih berat, karena matahari kini tepat berada di atas kepala. Panasnya mencapai titik didih yang mematikan. Namun, setiap kali beliau berlari di antara dua bukit itu, beliau seolah sedang menenun takdir. Beliau tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya hari itu akan menjadi ritual abadi bagi jutaan manusia di masa depan. Beliau hanya tahu satu hal, Ismail harus hidup. Rasa haus yang tadinya ia rasakan seolah menghilang, tergantikan oleh satu misi suci yang menggerakkan otot-otot kakinya yang sudah mulai kaku. Lari-lari kecil antara Safa dan Marwah terus berlanjut. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Setiap putaran membawa keletihan yang semakin menumpuk. Keringatnya telah lama mengering, meninggalkan jejak garam di kulitnya. Bibirnya mulai berdarah karena pecah-pecah. Namun, setiap kali beliau sampai di puncak salah satu bukit, matanya tetap tajam mencari tanda-tanda kehidupan. Ini adalah manifestasi dari konsep ikhtiar dalam Islam. Sebuah usaha yang dilakukan secara maksimal hingga batas kemampuan manusia sebelum akhirnya berserah diri sepenuhnya kepada ketetapan Tuhan. Memasuki putaran kelima dan keenam, langkah Siti Hajar mulai goyah. Beliau beberapa kali jatuh tersungkur di atas pasir, namun beliau selalu bangkit kembali. Pikirannya mulai berhalusinasi. Beliau seakan mendengar suara gemericik air. Namun itu hanya suara angin yang melewati celah-celah bukit. Meskipun tubuhnya menyeru untuk berhenti, jiwanya menolak. Beliau mengingat bagaimana Ismail menghujamkan kakinya ke tanah, dan ingatan itu memberinya kekuatan tambahan. Beliau menyadari bahwa dalam setiap perjuangan, titik paling gelap biasanya berada tepat sebelum fajar menyingsing. Hingga sampailah beliau pada putaran ketujuh. Saat kakinya menapak di puncak Marwah untuk yang terakhir kalinya, tubuhnya benar-benar telah mencapai titik nadir. Beliau tidak sanggup lagi berlari. Beliau berdiri di sana dengan napas yang tersengal-sengal, menatap ke arah tempat Ismail berada. Tangis Ismail sudah tidak terdengar lagi. Keheningan itu justru lebih menakutkan bagi Siti Hajar daripada tangisan yang paling keras sekalipun. Apakah Ismail masih hidup, ataukah ia telah pergi mendahuluinya? Di saat puncak kepasrahan itulah, sebuah fenomena gaib mulai terjadi. Di tengah keheningan yang mencekam di atas bukit Marwah, Siti Hajar tiba-tiba mendengar sebuah suara yang asing. Suara itu bukan berasal dari arah manusia, melainkan seolah-olah bergaung dari langit dan meresap ke dalam bumi.
Beliau menajamkan pendengarannya, mengira itu hanyalah gangguan pendengaran akibat kelelahan hebat. Namun suara itu terdengar lagi, sebuah suara yang penuh wibawa namun menenangkan. Siti Hajar berkata pada dirinya sendiri, "Diamlah wahai diriku," untuk memastikan ia tidak salah dengar. Beliau kemudian berseru ke arah lembah, "Engkau telah memperdengarkan suaramu, maka tolonglah kami jika engkau memiliki kebaikan." Seketika itu juga, beliau melihat sesosok makhluk yang luar biasa indah namun perkasa berdiri di dekat bayi Ismail. Sosok itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril menatap bayi yang sedang meronta itu dengan pandangan penuh rahmat. Kehadiran Jibril di tempat paling terpencil di bumi itu adalah jawaban langsung dari doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan di balik bukit tempo hari. Malaikat Jibril tidak berkata banyak melalui kata-kata, melainkan melalui perbuatan yang akan mengubah sejarah dunia. Beliau mendekati posisi Ismail, tepat di mana kaki bayi itu terus-menerus menghentak tanah karena haus. Siti Hajar menyaksikan dari kejauhan dengan mata yang membelalak. Ada aura cahaya yang menyelimuti area tersebut. Tanah yang selama ribuan tahun kering kerontang itu kini menjadi saksi sebuah mujizat yang tidak akan pernah tertandingi oleh teknologi manusia manapun. Jibril mengangkat sayapnya atau tumitnya, lalu dengan satu hentakan ringan, ia memukul permukaan bumi. Begitu bumi itu dihentak oleh Jibril, tiba-tiba terdengar suara dentuman kecil dari dalam tanah. Dari balik pasir yang gersang, memancarlah air yang sangat jernih dan melimpah. Air itu menyembur keluar dengan kekuatan yang stabil, membasahi tanah sekitarnya yang haus. Siti Hajar yang melihat kejadian itu dari puncak Marwah segera berlari turun secepat yang ia bisa. Rasa lelahnya hilang seketika, berganti dengan luapan kegembiraan yang luar biasa. Beliau jatuh berlutut di hadapan sumber air itu dengan air mata syukur yang mengalir deras. Siti Hajar melihat air itu terus memancar dan mulai mengalir menjauhi titik pusatnya. Karena khawatir air berharga itu akan habis terserap ke dalam pasir gurun yang luas, beliau mulai membuat gundukan tanah di sekeliling pancaran air tersebut. Dengan kedua tangannya yang gemetar, beliau membendung air itu sambil berucap, "Zam-zam, Zam-zam," yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Beliau ingin air itu tetap berada di satu tempat agar beliau bisa mengambilnya untuk Ismail. Rasulullah Muhammad SAW di kemudian hari bersabda bahwa seandainya Siti Hajar tidak membendung air itu dan membiarkannya mengalir, maka Zam-zam akan menjadi sungai yang mengalir di atas permukaan bumi. Namun atas kehendak Allah melalui tindakan Siti Hajar, Zam-zam tetap menjadi sumur yang tak pernah kering hingga hari kiamat. Siti Hajar segera menciduk air itu dengan tangannya, meminumnya hingga dahaganya sirna, dan merasakan energi yang luar biasa kembali merasuki tubuhnya. Air itu bukan hanya penghilang haus, tetapi juga nutrisi yang mengenyangkan. Setelah merasa cukup, Siti Hajar segera menghampiri Ismail yang masih merintih lemah. Beliau membasahi bibir bayi itu dengan air suci tersebut. Ismail meminumnya dengan rakus, dan seketika itu juga kekuatan kembali ke tubuh kecilnya. Tangisnya berhenti,
berganti dengan napas yang teratur dan tenang. Siti Hajar mendekap erat anaknya, menciumi keningnya dengan penuh haru. Beliau menyadari bahwa mereka baru saja diselamatkan langsung oleh tangan Tuhan melalui perantara malaikatnya. Malaikat Jibril kemudian menenangkan Siti Hajar dengan berkata, "Janganlah takut akan ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan hambanya." Perkataan ini memberikan visi baru bagi Siti Hajar. Lembah yang tadinya ia anggap sebagai tempat pembuangan, kini berubah menjadi tanah suci yang penuh berkah. Beliau kini memiliki sumber kehidupan yang paling berharga di tengah padang pasir. Sebuah mata air yang tidak akan pernah habis meski diminum oleh seluruh penduduk bumi. Hari-hari berikutnya dijalani Siti Hajar dengan penuh ketenangan. Beliau tidak lagi perlu berlari antara Safa dan Marwah. Beliau tinggal di samping sumur Zam-Zam, menjaga anugerah ilahi itu dengan penuh rasa syukur. Burung-burung mulai berdatangan ke lembah tersebut, tertarik oleh kelembapan udara dan keberadaan air. Pemandangan burung-burung yang berputar-putar di atas lembah baka menjadi pertanda bagi siapapun yang berada di kejauhan bahwa di tempat yang mustahil itu kini telah lahir sebuah oase kehidupan. Beberapa waktu kemudian, sebuah kafilah besar dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman sedang melintasi wilayah tersebut. Mereka adalah pengembara padang pasir yang sangat berpengalaman. Mereka terkejut melihat sekelompok burung berputar-putar di atas sebuah lembah yang mereka tahu biasanya sangat kering dan tidak berair. "Burung itu pasti berputar di atas air," kata salah satu dari mereka. "Padahal kita tahu lembah ini tidak memiliki sumber air sedikit pun." Karena penasaran, mereka mengirim 1 atau 2 orang utusan untuk memeriksa keadaan. Utusan tersebut kembali dengan berita yang mengejutkan. Ada seorang wanita dan seorang bayi yang duduk di samping mata air yang sangat jernih. Seluruh anggota suku Jurhum kemudian mendatangi Siti Hajar. Mereka terpesona dengan kewibawaan wanita tersebut dan mujizat air yang ada di sana. Dengan penuh rasa hormat, mereka meminta izin. "Apakah engkau mengizinkan kami untuk menetap di sini bersamamu?" Siti Hajar menjawab, "Iya, namun kalian tidak memiliki hak atas kepemilikan air ini." Suku Jurhum pun menyetujui syarat tersebut dengan senang hati. Kehadiran suku Jurhum mengubah wajah lembah Baka. Dari tempat sunyi yang mematikan, kini berubah menjadi pemukiman yang ramai dengan tenda-tenda dan hewan ternak. Siti Hajar tidak lagi sendirian. Beliau kini menjadi bagian dari sebuah komunitas yang menghormatinya sebagai ibu dari mata air. Ismail pun tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum, mempelajari bahasa Arab dari mereka, dan menjadi pemuda yang gagah serta berakhlak mulia. Janji Allah dalam doa Nabi Ibrahim mulai menampakkan wujudnya yang nyata. Hati manusia mulai condong kepada mereka. Tahun demi tahun berganti. Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu memikirkan nasib anak dan istrinya, akhirnya kembali ke Mekah atas izin Allah. Bayangkan betapa terkejut dan bahagianya beliau saat melihat lembah yang dulu beliau tinggalkan dalam kesunyian,
kini telah berubah menjadi pemukiman yang makmur dengan air yang melimpah. Pertemuan kembali antara Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail adalah momen yang penuh dengan air mata kebahagiaan dan sujud syukur. Ismail yang dulu ditinggalkan sebagai bayi merah, kini telah berdiri sebagai pemuda yang perkasa di samping ayahnya. Dalam salah satu kunjungan berikutnya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun kembali Ka'bah, rumah ibadah pertama bagi manusia. Mereka berdua bekerja bahu-membahu mengangkut batu-batu dari gunung-gunung di sekitarnya. Ismail membawakan batu, sementara Ibrahim yang menyusunnya. Disinilah letak kesempurnaan takdir. Bayi yang dulu kakinya menghentak tanah hingga mengeluarkan air, kini tangannya bekerja membangun rumah Tuhan. Air Zam-Zam tetap setia mengalir di samping mereka, memberikan kekuatan selama proses pembangunan suci tersebut. Setiap batu yang diletakkan adalah simbol keteguhan iman yang telah teruji melalui panasnya matahari dan rasa haus yang mencekam. Ka'bah pun berdiri tegak, menjadi pusat gravitasi spiritual bagi seluruh dunia. Nabi Ibrahim kemudian memanggil manusia untuk datang berhaji ke tempat tersebut. Suara panggilan itu, meski diucapkan di tengah lembah sunyi, bergema menembus ruang dan waktu, mencapai telinga setiap jiwa manusia hingga saat ini. Mekah tidak lagi menjadi tempat yang asing, melainkan rumah bagi siapapun yang mencari Tuhan. Kisah perjuangan Siti Hajar dan bayi Ismail di padang pasir Makkah bukan sekadar dongeng masa lalu. Ia adalah fondasi dari banyak syariat dalam Islam. Setiap kali seorang jamaah haji melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, mereka sebenarnya sedang melakukan napak tilas atas kegigihan seorang ibu. Setiap kali seseorang meminum air Zam-Zam, mereka sedang mencicipi mukjizat yang lahir dari tangisan seorang bayi dan ketaatan seorang nabi. Air Zam-Zam terus mengalir selama ribuan tahun, tidak pernah kering meski telah diminum oleh miliaran manusia, menjadi bukti ilmiah dan spiritual yang tak terbantahkan. Pelajaran terbesar dari narasi ini adalah tentang keseimbangan antara usaha manusia dan kehendak Tuhan. Siti Hajar tidak hanya duduk diam berdoa menunggu air jatuh dari langit. Beliau berlari, berusaha, dan berikhtiar hingga batas kemampuannya. Namun air itu tidak muncul dari bukit yang ia daki, melainkan dari tempat yang tidak ia duga-duga, yaitu di bawah kaki anaknya sendiri. Ini mengajarkan kita bahwa Allah menghargai setiap langkah usaha kita, namun hasil akhir selalu datang dari arah yang telah ditentukannya. Kini, jutaan manusia berkumpul di lembah yang dulu gersang itu. Suasana sunyi telah berganti dengan gemuruh zikir dan doa. Siti Hajar dan Ismail telah tiada secara fisik, namun warisan iman mereka tetap hidup dalam setiap tetes air Zam-Zam dan setiap jengkal tanah Makkah. Kisah ini adalah pengingat abadi bagi kita semua bahwa di tengah padang pasir kehidupan yang paling gersang sekalipun,
Allah selalu mampu menumbuhkan oase harapan bagi mereka yang memiliki keyakinan sebesar Siti Hajar. Seiring dengan tenggelamnya matahari di balik bukit-bukit batu Mekah yang kini telah menjadi pusat peradaban, kita dibawa pada sebuah refleksi yang jauh lebih dalam daripada sekedar peristiwa sejarah. Peristiwa yang dialami oleh Siti Hajar dan bayi Ismail bukan hanya sebuah fragmen kehidupan dari masa lalu yang terkubur oleh pasir waktu, melainkan sebuah cetak biru spiritual bagi setiap jiwa yang sedang mencari makna di tengah gurun kehidupan mereka sendiri. Keajaiban air Zam-Zam yang muncul dari hentakan kaki bayi yang mungil dan lari kecil seorang ibu di antara dua bukit adalah simbol dari sebuah kebenaran universal, bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Namun ia menuntut sebuah proses yang bernama perjuangan dan kesabaran tanpa batas. Mari kita selami lebih dalam bagaimana transformasi lembah Bakah ini mengubah pandangan dunia tentang konsep kemustahilan. Jika kita berdiri di puncak bukit Safa hari ini, kita tidak lagi melihat hamparan pasir yang mengancam nyawa, melainkan hamparan marmer yang dingin dan jutaan manusia yang datang dari segala penjuru bumi dengan satu tujuan yang sama. Namun, esensi dari tempat ini tetaplah sama sejak ribuan tahun yang lalu. Esensi itu adalah tentang ketundukan. Siti Hajar mengajarkan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan spiritual yang paling tinggi adalah ketika seseorang mampu menekan ego dan logika kemanusiaannya demi sebuah kepercayaan kepada Sang Khalik. Bayangkan, seorang wanita ditinggalkan di tempat tanpa air dan tanaman, namun ia tetap mampu berkata dengan tenang bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Ini adalah puncak dari segala bentuk ketenangan jiwa yang dicari oleh manusia modern saat ini. Dalam setiap tetes air Zam-Zam yang hingga kini masih terus memancar, terdapat pesan tentang keberlanjutan. Secara ilmiah, para peneliti telah mencoba membedah rahasia di balik sumur ini. Bagaimana mungkin sebuah sumur di tengah wilayah yang curah hujannya sangat rendah dapat memasok air untuk jutaan orang setiap harinya tanpa pernah surut sedikit pun? Penemuan-penemuan sains menunjukkan bahwa susunan mineral dalam air Zam-Zam sangat unik, memberikan energi dan kesembuhan bagi mereka yang meminumnya dengan keyakinan. Namun bagi orang yang beriman, penjelasan ilmiah hanyalah pelengkap dari sebuah keyakinan bahwa air tersebut adalah simbol kasih sayang Allah yang bersifat abadi. Air itu adalah saksi bisu bagaimana tangis seorang bayi mampu menggetarkan arash dan mengubah geologi bumi. Kisah ini juga menyoroti peran sentral seorang ibu dalam sejarah besar kemanusiaan. Seringkali dalam narasi sejarah, peran wanita diletakkan di balik layar. Namun dalam kisah Mekah, Siti Hajar adalah aktor utamanya. Tanpa kegigihannya berlari antara Safa dan Marwah, tidak akan ada ritual sa'i. Tanpa kesabarannya mendidik Ismail di tengah kesunyian, tidak akan lahir seorang nabi yang darinya kemudian lahir penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Hajar adalah personifikasi dari ketangguhan. Beliau mengajarkan bahwa menjadi hamba yang bertawakal bukan berarti berdiam diri. Tawakal adalah kerja keras yang dilakukan dengan hati yang bersandar pada Tuhan. Beliau berlari bukan karena ragu pada janji Allah, tetapi karena beliau tahu bahwa Allah mencintai hambanya yang berusaha. Lebih jauh lagi, kita harus memperhatikan bagaimana Ismail tumbuh. Bayi yang dulu kehausan itu tidak tumbuh menjadi pemuda yang manja karena mukjizat yang diterimanya. Sebaliknya, Ismail tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan pengorbanan.
Puncak dari pendidikan yang diberikan Siti Hajar dan ujian yang diberikan Allah adalah ketika Ismail dengan ikhlas bersedia untuk dikorbankan oleh ayahnya. Hubungan antara air Zam-Zam dan peristiwa kurban adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam narasi pembangunan karakter manusia. Air Zam-Zam memberikan kehidupan fisik, sementara kesediaan untuk dikorbankan memberikan kehidupan spiritual. Ismail mengajarkan bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pada hakikatnya adalah milik Allah kembali. Bagi kita yang hidup di zaman modern yang serba cepat ini, kisah Siti Hajar dan Ismail adalah obat bagi penyakit kecemasan. Banyak manusia saat ini merasa ketakutan akan masa depan, takut akan kekurangan rizki, dan takut akan kesepian. Namun jika kita melihat kembali ke lembah Mekah yang tandus itu, kita akan menyadari bahwa rizki tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Rizki tidak selalu datang dari tempat kerja kita, dari bisnis kita, atau dari orang-orang kuat di sekitar kita. Terkadang rizki datang dari tempat di mana kita menghentakkan kaki dalam kepasrahan. Allah sengaja menutup pintu-pintu logika agar hambanya hanya melihat satu pintu, yaitu pintu rahmatnya. Pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail setelah peristiwa Zam-Zam juga memberikan pelajaran tentang pentingnya membangun sebuah pusat peradaban yang berbasis pada ketuhanan. Sebuah kota tidak akan memiliki keberkahan jika ia hanya dibangun di atas fondasi ekonomi semata. Mekah menjadi kota yang paling banyak dikunjungi di dunia, bukan karena keindahan alamnya, bukan karena kekayaan tambangnya pada awalnya, melainkan karena adanya magnet spiritual yang diletakkan oleh tangan-tangan suci para nabi. Setiap jengkal tanah di sekitar Zam-Zam mengandung sejarah tentang bagaimana sebuah keluarga kecil yang taat dapat mengubah takdir sebuah bangsa dan dunia. Sebagai penutup dari narasi panjang ini, kita diajak untuk merenungkan posisi kita masing-masing. Di manakah posisi kita dalam sa'i kehidupan kita? Apakah kita sedang berada di puncak Safa yang penuh harapan, atau sedang berada di lembah yang penuh dengan rasa takut? Kemanapun langkah kita membawa, ingatlah bahwa Zam-Zammu sedang menunggu untuk memancar. Ia mungkin tidak muncul dalam bentuk air, tapi bisa muncul dalam bentuk kemudahan urusan, kesembuhan penyakit, atau kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Syaratnya tetap sama, yakinlah seperti Siti Hajar yakin, berusahalah sekuat Siti Hajar berlari, dan bersabarlah seikhlas Nabi Ibrahim berdoa. Perjalanan dari awal bab hingga bab terakhir ini adalah perjalanan spiritual bagi siapa saja yang mendengarkan atau membacanya. Kita bukan hanya belajar tentang sejarah Nabi, kita sedang belajar tentang diri kita sendiri. Kita sedang belajar bagaimana cara bertahan di tengah badai pasir kehidupan dan bagaimana cara menemukan mata air di tengah keringnya harapan. Semoga kisah Siti Hajar, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail alaihi salam ini senantiasa menjadi pelita di hati kita, mengingatkan bahwa selama masih ada iman di dalam dada, maka tidak ada tempat yang benar-benar tandus dan tidak ada penderitaan yang tidak diakhiri dengan mukjizat yang indah dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah agung ini berakhir di atas kertas, namun maknanya akan terus mengalir selamanya, seperti air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti memberikan kehidupan bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan rasa haus akan kebenaran dan ridho ilahi. Keajaiban yang memancar dari bawah tumit Nabi Ismail alaihi salam tidak hanya membawa air bagi tenggorokan yang dahaga, tetapi juga membawa ruh kehidupan bagi sebuah tanah yang selama ribuan tahun tertidur dalam kesunyian. Seiring dengan menetapnya suku Jurhum di sekitar sumur Zam-Zam, lembah Mekah mulai mengalami transformasi sosiologis yang sangat signifikan.
Ismail kecil tidak lagi tumbuh dalam isolasi. Ia tumbuh di tengah-tengah komunitas manusia yang mulai membangun tatanan hidup baru. Disinilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merajut takdir melalui interaksi antar manusia, di mana sebuah mata air spiritual menjadi magnet bagi persatuan berbagai kabilah. Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki keunikan karakter yang luar biasa. Di satu sisi, ia mewarisi keteguhan iman dan ketenangan dari ibunya, Siti Hajar. Di sisi lain, ia mewarisi kecerdasan dan wibawa dari ayahnya, Nabi Ibrahim. Karena tumbuh bersama suku Jurhum, Ismail menjadi fasih berbahasa Arab. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu orang yang memurnikan bahasa Arab di wilayah tersebut. Kehidupan di padang pasir yang keras membentuk fisik Ismail menjadi kuat dan tangguh. Ia mahir dalam berkuda dan memanah, sebuah keterampilan yang kelak akan menjadi simbol kegagahan pemuda Arab. Namun di balik kekuatannya, Ismail tetaplah seorang anak yang sangat berbakti. Ia menjaga ibunya dengan penuh kasih sayang, menyadari bahwa wanita itulah yang telah mempertaruhkan nyawa di antara Safa dan Marwah demi kelangsungan hidupnya. Lembah Bakah kini bukan lagi tempat yang ditakuti oleh para pengembara. Kabar tentang adanya mata air yang tak pernah kering di tengah gurun menyebar cepat dari mulut ke mulut di sepanjang rute perdagangan kuno. Kafilah-kafilah dagang yang melakukan perjalanan dari Yaman di selatan menuju Syam di utara mulai menjadikan Mekah sebagai tempat persinggahan utama. Mereka membawa komoditas seperti kemenyan, rempah-rempah, dan kain sutra. Interaksi ekonomi ini membuat Mekah menjadi titik temu berbagai budaya. Namun keberadaan Siti Hajar dan Ismail tetap menjadi otoritas moral di sana. Mereka bukan sekadar penghuni, melainkan penjaga amanah ilahi atas air Zam-Zam. Hal ini memberikan pelajaran berharga bahwa kesejahteraan ekonomi harus selalu berjalan beriringan dengan nilai-nilai spiritual agar sebuah peradaban tidak hancur oleh keserakahan. Dalam masa-masa pertumbuhan ini, kerinduan Nabi Ibrahim kepada keluarganya tidak pernah padam. Meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh antara Palestina dan Mekah, Ibrahim secara berkala mengunjungi anak dan istrinya. Setiap kunjungan Ibrahim ke Mekah bukan sekadar pertemuan keluarga biasa, melainkan sebuah momen tarbiyah atau pendidikan iman yang sangat intens. Ibrahim melihat bagaimana putranya tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan siap memikul beban risalah. Di bawah langit Mekah yang bertabur bintang, ayah dan anak ini sering menghabiskan waktu bersama, berdiskusi tentang keagungan pencipta alam semesta. Hubungan emosional yang kuat antara Ibrahim dan Ismail menjadi fondasi bagi ujian-ujian besar yang akan datang di masa depan, termasuk ujian penyembelihan yang sangat monumental itu. Siti Hajar sendiri dalam masa tuanya tetap menjadi sosok wanita yang penuh wibawa. Beliau melihat bagaimana lembah yang dulu gersang kini telah penuh dengan kehidupan. Setiap kali beliau melihat orang-orang mengambil air dari Zam-Zam, beliau teringat akan masa-masa sulitnya. Namun tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Beliau tetaplah hamba yang sangat rendah hati, yang selalu mengingatkan penduduk Mekah bahwa air itu adalah milik Allah dan keberadaan mereka di sana adalah atas kemurahannya. Keteladanan Siti Hajar ini membuat suku Jurhum sangat menghormati keluarga Nabi Ibrahim. Mereka bahkan menjodohkan putri-putri terbaik mereka dengan Ismail, yang kemudian mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat struktur sosial di Mekah. Seiring berjalannya waktu, Mekah mulai menunjukkan jati dirinya sebagai tanah suci. Meskipun saat itu Ka'bah belum dibangun kembali secara fisik, aura kesucian tempat tersebut sudah sangat terasa. Orang-orang mulai merasakan kedamaian batin saat berada di lembah tersebut. Inilah yang disebut sebagai barakah,
sebuah peningkatan kebaikan yang tidak bisa diukur secara materi. Tanah yang dulunya hanya batu dan pasir, kini menjadi tanah yang diberkati, di mana doa-doa lebih mudah menembus langit. Nabi Ibrahim menyadari bahwa tugasnya di Mekah belum selesai. Beliau merasakan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar bagi tempat ini, yaitu menjadikannya sebagai pusat ibadah bagi seluruh umat manusia. Persiapan mental dan spiritual Ismail mencapai puncaknya ketika ia menginjak usia dewasa. Ia telah melewati fase bertahan hidup, fase adaptasi sosial, dan kini ia memasuki fase pengabdian total. Setiap tetes air zam-zam yang ia minum telah mendarah daging dalam dirinya, memberikan energi untuk memikul tugas yang maha berat. Lembah Mekah kini telah siap secara sosiologis dan spiritual untuk menerima perintah pembangunan Baitullah. Suku-suku yang ada di sana telah terbiasa hidup teratur, sumber air telah tersedia untuk melayani ribuan peziarah nantinya, dan yang paling penting, kepemimpinan spiritual di bawah garis keturunan Ibrahim telah tertanam kuat. Bab ini menjadi sangat penting, karena disinilah kita melihat bahwa mukjizat tidak hanya terjadi sekali lalu selesai. Mukjizat Zam-Zam adalah sebuah proses berkelanjutan yang melahirkan tatanan masyarakat baru. Ia mengajarkan bahwa iman yang kuat akan melahirkan peradaban yang kuat. Tanah Mekah dipersiapkan sedemikian rupa agar menjadi tanah yang aman, Al-Balad Al-Amin, sebuah tempat di mana manusia bisa melepaskan segala atribut dunianya dan bersimpuh di hadapan Tuhannya. Fajar peradaban telah menyingsing di Mekah, dan cahaya dari lembah ini akan segera menerangi seluruh penjuru dunia melalui pembangunan rumah Allah yang paling suci. Melalui pertumbuhan Ismail dan transformasi Mekah, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah merencanakan segala sesuatu dengan sangat detail. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada tangisan yang sia-sia, dan tidak ada lari yang tidak berujung pada kemuliaan. Semua peristiwa mulai dari ditinggalkannya Siti Hajar hingga ramainya pemukiman suku Jurhum adalah potongan-potongan puzzle ilahi yang sedang menyusun gambaran besar sejarah manusia. Kita kini berada di ambang pintu peristiwa terbesar, yaitu berdirinya Ka'bah, yang akan menjadi titik temu bagi seluruh bab-bab sejarah yang telah kita lalui sebelumnya. Kini, saat kita sampai pada penghujung kisah yang luar biasa ini, biarkanlah imajinasi kita menetap sejenak di keheningan lembah Mekah. Kita telah menyaksikan bagaimana sebuah kepasrahan yang total mampu mengubah takdir sebuah wilayah yang paling gersang di muka bumi menjadi pusat peradaban yang tak tertandingi. Namun, akhir dari cerita ini bukanlah sekadar berhentinya narasi tentang air yang memancar atau pembangunan dinding-dinding Ka'bah. Akhir dari cerita ini adalah awal dari sebuah pemahaman baru dalam jiwa kita masing-masing tentang apa artinya menjadi seorang hamba yang benar-benar percaya kepada penciptanya. Kisah Siti Hajar dan bayi Ismail adalah sebuah monumen abadi bagi setiap jiwa yang sedang merasa tersesat di tengah gurun persoalan hidup. Seringkali kita merasa seolah-olah Allah meninggalkan kita di sebuah lembah yang sunyi, tanpa air, tanpa dukungan, dan tanpa harapan. Kita merasa sedang menghadapi ujian yang melampaui batas kemampuan kita. Namun, melalui jejak langkah Siti Hajar di antara Safa dan Marwah, kita diingatkan bahwa jarak antara keputusasaan dan mujizat terkadang hanya sejauh satu langkah keyakinan. Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan hambanya. Dia hanya sedang mempersiapkan panggung bagi sebuah keajaiban yang akan dikenang sepanjang masa. Bayangkan kembali saat-saat terakhir Siti Hajar sebelum air Zam-Zam memancar. Beliau berada pada titik terlemah secara fisik, namun berada pada titik terkuat secara spiritual.
Pelajaran terbesar yang harus kita bawa pulang dari narasi ini adalah bahwa pertolongan Allah seringkali tidak datang di awal perjuangan, melainkan di puncak kesabaran. Allah ingin melihat seberapa jauh kita bersedia berlari sebelum Dia membukakan pintu rahmat-Nya. Perjuangan Siti Hajar memberikan legitimasi bahwa usaha manusia adalah ibadah dan hasil akhir adalah hak prerogatif Sang Pencipta. Ini adalah pesan bagi kita semua. Jangan pernah berhenti berlari di antara bukit-bukit persoalanmu, karena setiap langkahmu sedang dihitung oleh langit. Kini, air Zam-Zam yang muncul dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail telah mengalir selama ribuan tahun. Air itu telah membasahi kerongkongan miliaran manusia, memberikan kekuatan kepada para peziarah dan menjadi saksi bisu atas perubahan zaman. Namun, pesan yang dibawa air itu tetap konsisten. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Kalimat suci ini bukanlah sekadar hiasan lisan, melainkan realitas objektif yang telah dibuktikan oleh seorang ibu dan bayinya di tengah keganasan gurun pasir Mekah. Kita juga belajar tentang arti kesetiaan dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mengajarkan bahwa cinta yang paling tinggi adalah cinta yang bersedia melepaskan sesuatu demi ketaatan kepada Sang Pemilik segalanya. Pengorbanan Ibrahim meninggalkan keluarganya bukan didasari oleh kekerasan hati, melainkan oleh kepercayaan penuh bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga. Pada akhirnya, keluarga ini dipersatukan kembali dalam kemuliaan yang jauh lebih besar daripada saat mereka berpisah. Ini adalah janji bagi siapa saja yang berani mendahulukan perintah Allah di atas ego pribadinya. Mereka akan menemukan bahwa Allah akan mengganti apa yang hilang dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan abadi. Mari kita pandang sejarah ini sebagai cermin. Ketika kita merasa haus akan kedamaian, ketika kita merasa lapar akan kepastian, ingatlah pada bayi Ismail yang tak berdaya, namun mampu menggetarkan bumi dengan hentakan kakinya atas izin Allah. Kekuatan tidak selalu datang dari mereka yang besar dan perkasa. Kekuatan sejati seringkali lahir dari ketulusan dan ketidakberdayaan yang bersandar sepenuhnya pada kekuatan yang maha besar. Janganlah kecil hati jika saat ini kita hanya memiliki sedikit perbekalan, karena keberkahan bukan terletak pada jumlahnya, melainkan pada siapa yang memberikan keberkahan tersebut. Sebagai penutup, biarkanlah kisah ini menjadi pelita yang tidak pernah padam dalam hati Anda. Biarkanlah semangat Siti Hajar mengalir dalam darah Anda saat Anda menghadapi kesulitan kerja, masalah keluarga, atau keraguan akan masa depan. Mekah yang dulu sunyi kini menjadi kota yang tak pernah tidur, tempat di mana doa-doa dipanjatkan tanpa henti selama 24 jam sehari. Semua itu berawal dari satu pertanyaan sederhana. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Dan satu jawaban mantap, ya. Semoga setiap tetes air yang kita minum mengingatkan kita pada kemurahan hati Tuhan yang tak terbatas. Semoga setiap langkah yang kita tempuh membawa kita lebih dekat pada keridoannya, sebagaimana langkah Siti Hajar membawa beliau pada mata air keabadian. Kita menutup narasi ini dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan, menyadari bahwa selama Allah masih menjadi Tuhan kita, maka tidak ada alasan untuk berputus asa. Sesungguhnya, setelah kesulitan itu akan selalu ada kemudahan, dan setelah gurun yang panjang akan selalu ada Zam-Zam yang menanti untuk membasahi jiwa kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan spiritual ini dari awal hingga akhir. Semoga narasi tentang Nabi Ismail, Siti Hajar, dan Nabi Ibrahim ini tidak hanya berhenti di telinga kita, namun meresap ke dalam karakter kita, menjadikan kita pribadi yang lebih sabar, lebih gigih, dan lebih bertawakal.